kita hidup di satu masa yang sulit. Kalau kita masih anak kecil, kita gampang sekali bilang, ayo ampunya, minta sorry ya, selesai. Tapi masalah kita menjadi orang yang hidup di dewasa dan hidup di masyarakat yang complicated, yaitu soal trust. Apakah ketika seorang mengatakan I'm sorry, kita betul-betul trust bahwa dia tidak meremehkan luka yang terjadi? Dia tidak meremehkan dan mengakui bahwa kita jadi korban. Seringkali kita bereaksi enak aja loh, bilang sorry. Anda tidak rasa yang saya sakit. Nah, persoalan di situ kita berada dalam satu masa krisis untuk sungguh percaya bahwa kata I am sorry itu satu kata yang powerful. Sama dengan kita berada dalam krisis terhadap kata cinta. Kita adalah masyarakat yang mudah sekali mengatakan I love you. Padahal kalau kita dalami kata I love you itu dalam sekali. Tapi kita harus mengakui bahwa itu hal yang tidak mudah. Dan bukan berarti kalau orang mengatakan I love you, dia sudah pasti mencintai kita. Itu problemnya. Kita pasti mengatakan prove it, buktikan. Saya pribadi lebih percaya pada tindakan daripada kata-kata. Kalau orang mengatakan I'm sorry, saya tidak perlu percaya. Dia harus buktikan. Ya. Dia jaga tangan saya, atau dia lebih ramah, ya. Dia tepuk saya, atau dia bicara yang positif tentang saya. Saya lebih percaya hal itu daripada hanya mengatakan, oh, saya kan sudah bilang sorry. Saya juga bilang sorry, saya belum percaya. Menurut saya orang Indonesia masih punya kebiasaan untuk susah bilang sorry. Saya mungkin meratakan, tapi ini yang terjadi di keluarga saya juga. Rasanya mau bilang sorry sama anak-anak tuh kita masih gengsi gitu. Jadi yang kita perbuat ya seperti mungkin kayak Romo Andri bilang, mungkin kita nggak ngomong sorry, tapi kita nunjukin dengan perbuatan, kita berikan apa yang terbaik, kita balas mereka dengan kebaikan. Tapi itu pun di antara suami istri saya juga merasa masih susah untuk bilang sorry. Jadi mungkin dengan perbuatan kita bisa kembalikan semua kesalahan kita. Oke. Itu ada di mata sayang di saya. Artinya sayangnya. Saya dari keluarga Batak. Orang tua saya nggak pernah bilang sorry sama anak-anaknya, nggak pernah bilang I love you. Aku ya nggak bahasa Inggris ya. Saya sayang kamu, nggak pernah mengungkapkan. Mereka sayang sama kita. Nah, almarhum suami saya suka mengatakan maaf. Masih jarang ya orang Indonesia mengatakan saya sayang kamu. Kemudian saya menikah dengan orang putih. Dia mengatakan I love you, but it's different. Sama seperti saya bukan lahir secara Katolik. Saya rasa walaupun pertama-tamanya mungkin ya kita datang ke mengucap berdoa rosari. Kadang-kadang kita nggak kepengen berdoa rosari, nggak dalam hati kita. Tapi kita paksakan dengan ucapan itu yang saya baca dari buku rosari itu. Jadi orang ini menjelaskan praktek. Pada waktu kita berdoa, secara mungkin Roh Kudus karena kita praktekkan itu menjadi kebiasaan dan di tengah doa kita jadi benar-benar pengen berdoa terus, kan? Jadi sama juga dengan perkataan I love you dan juga di kita harus praktekkan, kita harus usahakan. Khususnya dari orang Indonesia ya, suami-suami lebih sering mengucapkan I love you dan jangan sungkan-sungkan minta maaf juga kepada anak-anak, minta maaf. Jadi kita mengajarkan juga pada anak-anak seperti yang Romo Rafael tadi bilang. Jadi bagaimana kita mau ke orang lain kalau kita
dari praktek Tuhan akan kita kan di dalam keluarga kerajaan Allah. Jadi percayalah bahwa Roh Kudus akan bekerja dengan praktek kita itu. Alright, Laura. Praktek sangat utama ternyatanya. Tapi ini soal susah untuk mengatakan I'm sorry. Saya kebetulan itu dari keluarga yang gampang begitu. Saya itu gampang sekali. Tapi saya tidak mengatakan bahwa maaf saya itu murahan. No, I do know apa yang menyakitkan dari tindakan saya. Jadi kalau misalnya bapak saya itu menyakiti hati saya, mungkin saya tidak merasa sama sekali, gitu ya. Bapak saya datang, I said something, and I think it hurt you. I'm sorry. Jadi bapak saya itu tahu betul apa yang barangkali kata-katanya itu menyakitkan, dan saya belajar di situ. Semula saya tidak mengerti bahwa itu sehat. Lama-lama, oh, that's the point. Kalau Anda mau mengampuni, itu identify apa yang kurang lebih menyakitimu. Oh ya, I know. It hurt me. This one that really hurt me. And thank you for asking forgiveness. It helped me a lot. Okay, say that one. Yes, you were right. It hurt me. It hurt me. And by you saying to me, it helped me. Thank you. Okay? Jadi itu juga nambahin praktek kali ini. Itu praktek. Daripada hanya dengan ayat yang saya di kanan, kita juga belajar untuk melepaskan dendam. Kalau orang sudah mencoba mengatakan sorry ya, kita masih bilang sorry ya. Just dari kita juga melepaskan dendam. Ya. Dan itu persis mengidentifikasi sakit itu ya. Bukan hanya diri saya. Kalau kamu mengatakan sesuatu atau bertindak sesuatu yang kamu dan membuat orang bersalah, merasa guilty gitu ya. Kamu pikir sungguh-sungguh apa yang kemungkinan menyakitkan dia? Oh, I think I hurt that person by saying something bad. Ya, saya menjelekkan nama dia. I think that is not right. Kata. Oke. When we realize, kalau kita sudah mengetahui, menyadari bahwa kita menyakiti hati orang itu, kita langsung Tuhan saya telah menyakiti orang itu. Jadi dengan demikian Tuhan juga mau kita untuk mengatakan kita maaf. Yes. Sekali lagi, kalau orang yang masih ngomel-ngomel, it's okay. That's their choice. Their choice. That's right. Yes. Tapi belum beres. Okay, you need to help that person's different key. Remember? You need to help that person's too to help. Okay? Menurut kata Irin Romo, jadi kalau kita sudah mengampuni, kita akan memikirkan lagi. Terus sekarang kita berpapasan sama itu orang yang kita ampuni, dia langsung buang muka gitu. Karena menimbulkan emosi juga kalau dia. Kita orang itu marah sama kita oke, sudah ampuni, kita tidak mau pusing apa yang terjadi, ya kan? Jadi dalam komunitas itu karena kita ketemu, ya kan? Tapi setiap kita ketemu, walaupun kita sudah memaafkan, kita tidak bersikap musuhan, bersikap biasa. Dari pihak dia langsung lihat kita langsung kayak lihat monyet gitu. Gua mau kesana mana? So the question will be what we can do. Is that right? What we can do to help that person to be able to forgive. Is that right? And responnya sepertinya masih sulit bagimu untuk mengampuni. Is that what you experience? Talk to her. Iya. Misalnya kita jalan ya, taruhlah dengan Romo Andre.
you look ugly when you are I like that. Kalau sudah begitu, no, kita kan sudah beres. Datanya aja. Tanya. Sepertinya masih sulit untuk menerima. Well, I know it takes time for you. Didatangi dong. Didatangi. Didatangi Kepada dia. Kan itu kan masalah dia. Remember, when you forgive or you ask to be forgiven, it is no longer your problem. You are free for yourself. But the next step will be to help that person to be able to forgive. Sekarang tugasmu itu untuk membantu dia. Apa yang biarin aja deh jalan gitu. Apa yang masih membuatmu sukar untuk mengampuni? Itu persis soalnya, Tepuk aja dia. Jangan tepuk, langsung bilang aja kamu sarap ya. Oh iya. Bagaimana kita bisa mengampuni seperti anak kecil? Walaupun kita lihat anak kecil itu bagaimana itu bersalah, kita tidak menanyakan bahwa dia salah, tetapi kita harus memahami. Lalu kita peluk dia. Bagaimana kita berikan kasih sayang sama dia. Akhirnya anak kecil itu merasakan bahwa dia diampuni kesalahannya. Nah, saya kira dari satu cara bahwa kita memberikan pengampunan kepada orang itu dengan satu kasih sayang. Yes, that's one example. Disayang. I think one of the most important thing also in this is timing. Yes. Timing. Kalau tambah lama, tambah ditimbun-timbun, tidak bilang no action, no reaction, tambah berat, ya. Ya, betul. Itu tadi persis menunda-nunda. Jadi makin lama makin susah. Kadang kita mesti seperti angkat pantat dan lakukan what you think is good. Okay? Move your hands and do something good. Ngomong aja. Kita Nggak usah break, Bro. nggak usah break. Nginep ini. Menurut pengalaman saya pribadi ya, memang sangat susah untuk mengampuni orang atau suami atau adik atau saudara. Apalagi kalau di sini jarum ya, kata orang Jawa jarum ya. Itu memang sulit sekali untuk membantu saya mengampuni mereka. Di samping saya belajar dari agama, saya juga mengingat apa yang menjadi kebaikannya dia kepada saya. Contoh kata seandainya suami ya, oh dia mengantar saya ke dokter di saat-saat saya sakit. Seperti saudara saya, oh dia pernah membantu saya di saat-saat saya kesukaran keuangan, atau dan sebagainya dan sebagainya. Saya cari-cari kebaikannya yang sehingga bisa mengikis kedendaman saya untuk mengampuni. Jadi terkikislah kedendaman saya atau sakit hati saya yang sehingga bisa mengeluarkan, bisa terbentuk pengampunan yang keluar untuk mereka yang menyakiti hati saya. Itu yang saya belajar dari saya itu kalau disakitin bikinnya balas dendam. Oh. Nggak bisa mengampuni. Sangat susah banget. Pasti waktu itu wajahnya semrawut. Iya, benar. Tapi karena saya tuh ingin bebas dari rasa balas dendam, saya berusaha terus. Akhirnya saya pernah mengikuti seminar luka-luka batin dari Romo Yohanes, dan dari sana saya baru bisa memaafkan dari yang kecil sampai yang gede. Setelah itu plong bisa memaafkan apa aja. Begitu gampang kita bisa memaafkan. Kita melihat dari segi positifnya, bagaimana cara kita
kita harus mengampuni dia itu. Jadi hilangkanlah rasa negatif dari yang kita kan, biarinlah aja, mungkin Roh Kudus nanti akan menyamar dan kita harus berbuat baik pada orang lain. Thank you. Contoh satu. Ya, seperti saya waktu saya di Indonesia, saya kerja, ada teman, dia bisa simpen marah. Saya tuh nggak bisa, udah lama, ada berapa minggu nggak pernah ngomong. Suatu hari saya pikir di mana supaya saya bisa ngomong lagi sama dia. Jadi saya siap-siap begitu pagi-pagi, saya siap-siap, saya dengar dia punya suara, saya pura-pura keluar, hei ini sama kabar. Terus dia bilang, kamu kenapa ya? Kamu kenapa kamu nggak pernah ngomong saya? Ya kamu yang nggak pernah ngomong. Terus baik lagi. Dikira masalahnya besar, ternyata kangen nih. Itu kadang kita bodoh sekali ya. Menunda-nunda mengira bahwa masalahnya besar sekali. Ternyata Ya nggak apa-apa. Oke, blessing of God. Ya Romo, itu biasanya gengsi dan kemudian kita kan membangun suatu tembok. Oke. Bukan bikin jembatan supaya bisa jabatan tangan lagi, tapi kita tuh bikin benteng, tidak penuh, tidak apa. Terus kita tuh seakan-akan sudah lewat minta maaf, and that's it. Jangan ingat-ingat lagi, hanya pengalaman baik yang diingat kebaikannya. Karena ada gengsi, maka saya tekankan lagi. Apa yang membuat diri kita menjadi pribadi yang besar adalah kemampuan kita untuk mengakui kesalahan itu di hadapan orang itu. Itu yang membuat diri kita besar. Orang itu brave, berani betul. Gitu ya. Kalau berani misalnya, taruhlah di sini. Oh, sorry, I was wrong. I was wrong about that one. I think it hurt you too and it hurt others. And I'm sorry for that. And I will not do it again. And please help me. Please help me to be careful. Kemampuan untuk melakukan hal itu membuat pribadi kita, kualitas kemanusiaan kita menjadi besar. Tapi gengsi itu apa untungnya? No. Harga diri nggak menjadi makin besar. Percayalah. Oke, karena kita keliru memandang itu ya, memandang gengsi. Seakan-akan itu membuat kita besar, not at all. Bahkan membuat kerdil. Gengsi itu kerdil. Sebaliknya, kemampuan untuk melakukan itu, I'm wrong about this one. Itu membuat menjadi orang besar. Orang seperti itu layak untuk menjadi orang yang mengajari kita. Ya? Orang seperti itu guru kita kalau bisa melakukan itu. You should be grateful to have that kind of person. Another one, kalau taruhlah temanmu telah kamu lukai, kamu sebarkan nama buruknya macam-macam, terus kamu datang, I'm sorry, I said something bad about you. I said to that person, and I know that person's become very aggressive in telling a bad thing about you, and now I feel really bad, very very sorry. Orang itu, it's okay. It did not hurt me much, but I really appreciate that you come to me for that. I know it's really bothering you, akan mengganggu kamu. Saya sangat menghargai kamu sekarang, bahwa kamu berani mengakui hal itu. Kamu dia menjadi orang besar sebenarnya. Terus kamu sebaliknya dari sini, bukan main orang ini. Dalam keadaan itu masih mampu menunjukkan kasih sayang, care, penerimaan. Kamu jadi hebat. Orang seperti itu layak kita puji-puji. Kita tunduk pada orang-orang seperti itu. Tapi orang yang gengsi tidak perlu kita tunduk. Tidak perlu. Okay? Bukan orang besar masalahnya. Bukan orang besar. Tidak perlu kita tunduk-tunduk. Tentu perlu respect. Tapi orang yang mampu itu
that person is Jesus. The most ideal image of the person who can forgive. Yesus. Ketika dia dilukai, ditolak, dia sama sekali tidak mengurangi kasih sayangnya, cintanya, perhatian sama sekali tidak. Di pinggirnya luar biasa. Komputer. Bahkan dia itu malah menambah cintanya yang makin besar kepada orang tersebut. Bukan hanya menambah porsi cintanya itu, Yesus itu semakin kreatif dalam mencintai kita. Di tas komputer di pinggir. That's Jesus. Tas komputer yang. And the good thing is, if we believe in Him, then we can be very creative too. Just like the 4 people bringing si lumpur itu kan. Coba itu, the power of faith, the joy of the gospel. Di luar. Itulah benar-benar. Sampai di sini cukup? Oh, masih ada. Oke, kita belajar dari flavor baru. Kembali satu langkah sebelum yang tadi yang pastor bilang, oh I'm sorry, with my doing and saying I spread the gossip about your badness, about your thing of that. I'm sorry about that. Terus orang itu kan udah bilang, oh I appreciate what you telling me, but it's okay, it's fine to me. Nah sekarang dampaknya dari perkataan saya yang saya sampaikan, saya gosipkan ke yang lain mengenai dia. Bagaimana? Dampaknya sangat buruk. Bukan hanya buruk bagi kamu sebagai sumber not the good news, bad news. Ya. Dampaknya besar bagimu. I feel bad about you too. You create that one. Not only that one, you create another person, become the source of bad news too. So it's really bad. It's really bad. How to overcome that? Okay, well, so it is very bad, but it is very clear the effect of it. So karena sudah jelas dampaknya, sudah jelas hurt-nya, maka langkah untuk mengampuni itu juga menjadi jelas. Kalau tidak bisa melihat itu dampak-dampaknya itu, kita juga susah untuk membantu. Okay? Kalau saya yang menjadi sumber, I say something bad about him to that person, and now that person become even worse because of my friend. I think I'm responsible for it. I'm responsible for spreading that bad news. What I'm gonna do is, I think I'm a really bad person. Let me talk to the person yang saya kata-katain. Kalau saya, sorry, I do something very bad for you. Without you knowing, tanpa kamu ketahui, saya kemarin itu mengatakan begini pada orang lain, dan saya kira itu tidak fair. Saya talk something bad about you behind your back, and it really make me feel bad about myself, and especially about hurting you. So I'm sorry for that, and I'm responsible for the bad name, the bad words that come out from my mind. So I will take another step to stop my friends who talk about it. Saya akan bicara lagi dengan orang yang lain. Kemarin, I'm sorry, I talked about a good, bad word about that person. I think I was wrong in saying it to you, and I would like you not to tell that to anybody. If you do that, you hurt that person too. Just to let you know, okay? Please do that. I was wrong about it, and it made me feel bad about it. I only say to the person, hope you do not do that again. Okay? Terus kalau teman ini selalu membuat satu sakit hati kepada orang itu. Suatu waktu orang itu datang
Terus kita nanya, lu ngomong itu terus begini sampai saya sakit hati. Tapi yang membuat yang berkata itu cuma ketawa, berteman, seperti yang gak ada terjadi apa-apa. Tetapi kita terasa sakit. Bagaimana mengobati orang itu? Kita mengampuni dia, tetapi orang itu seperti acuh. Acuh happy atau acuh malu-malu atau acuh gimana? Tidak ada soal. Oke, kalau gitu kan kamu sakit. No, it is not your problem. The first problem is you. You feel not being appreciated, not being heard. And you feel bad about what you are doing. Now, that's the feeling, that the problem or the challenge that we have to address first. Okay? Kalau kemudian, oh iya, saya masih sakit hati, saya masih susah. Itu persis masalah. Okay? It is the process. Bagaimana membuat orang itu supaya dia suruh ikut seminar. Itu pasti hadir dalam seminar saya itu. Betul. Please all invite them. Oke, bukan. Oke. Kalau ternyata orang itu belum mampu untuk mengakui atau mengampuni, respect them. Oke. Tapi belum siap. It is not time for it. Tapi kamu kita sama gitu ya. Jangan kemudian dia tidak mau lagi. No, bukan waktu yang tepat untuk dia. Belum waktunya. Balik. Jelas. They continue spread the bad words about me. I don't care. Tuhan punya urusan dengan mereka. I thought you do get. Oh, you do get. I told my kids, you cannot say that. Yeah, I don't care, but don't worry about whatever they're gonna do for us. Yes. They are free, and then we just pray for them. Yeah. Because we love them. Yes. We don't want them lost. We want itu pengen supaya mereka seperti kita juga bebas, peace, love. Jadi doakan kalau misalnya mereka dalam kesesatan, ya mereka berarti belum menemukan. Yeah, belum menemukan. And you want to express your love to them, meaning you do care. Pastor, dalam situasi logis tadi itu, bagaimana kalau kita mengatakan kepada orang yang logis bukan tadi itu bahwa lebih bagus kamu konsultasi ke rumah Nardi? Kayaknya lu baik tapi lebih baik lagi kalau Very bad solution. Why is that? Very expensive. You have to fly from here to Milwaukee. It's very long distance. Right? The distance is quite similar for me to come here. It's very long. Oh, itu salah satu cara untuk mengundang Romo kembali ke sini supaya bertemu dengan kita lagi. Okay, but by saying that, it is also a tricky one. Kita tahu kita tidak ingin digurui, kita tidak ingin dipersalahkan, kita tidak ingin dianggap sebagai orang yang tidak mampu atau apa. By saying you should see Father Nardi, you have a problem. Susah. Itu kalau saya mendengar perkataan gitu, oh ya. So itu amati cara itu komunikasi caranya ini memang tricky. Kalau ada orang seperti itu, amati perilaku perkataannya, stres atau apa, pembukaan, ini apa kabar?
akhir-akhir ini sepertinya kamu tidak damai. Tidak damai. Is anything happening? Is anything happening? Would you be okay to talk about it? Diundang dia, supaya kita tidak seperti menuntut, tapi dia sendiri membuka hati. Oh, ada orang yang mengetahui, ada orang yang care pada saya. Itu langkah pertama itu begitu, oke? Orang itu sudah diberitahukan, sudah diberikan cinta kepada dia, tetapi kita melihat orang itu seperti cuek-cuek saja. Cuek-cuek aja, tapi maunya seluruh perhatikan sama dia. Jadi baiknya bagaimana kita? Kita lari saja. Iya, saya. Glory. Jadi memang selalu itulah ya. Okay, so you continue preaching. Okay. Oke, kalau kita menjumpai orang seperti itu, sikap kita gimana? Pertama, buatlah dirimu menjadi orang yang baik dalam keadaan seperti itu. Pertahankan dirimu. Saya ingin menjadi orang yang baik. Maka jangan berubah sikapmu menjadi orang yang acuh tak acuh pada dia. Berlaku yang sama seperti dia. Tetap available for him if he needs help, okay, or she. Jadi tetap available. Terus yang kedua, tawarkan. Sepertinya kamu tidak happy akhir-akhir ini. What happened? If anything really bothering you, how can I help you? How can I help you? Please let me know. Please let me know. So place yourself to be available when you need it. Okay? Itu penting itu. Jangan kemudian berlaku yang sama. Oke, ini soal pengampunan saya kira memang proyek kita yang besar. Banyak pertanyaan menandakan bahwa kita punya interest di sini. Sebenarnya saya punya plan banyak soal pengampunan. Ada questionnaire, ada langkah-langkah yang lebih detail. Tapi karena ini untuk diocese maka kita ambil proyek yang lain suatu saat untuk mempertajam lagi. Minggu depan, Romo. Minggu depan. Untuk sementara saya kira cukup untuk itu. Kita sedikit hal yang lain. Oke. Break dulu. Oke, silakan. Break dulu dan 10 menit kemudian pulang. 3.25 ini akan dibuka. Jadi kita harus lebih cepat ini, oke? Sekedar tambahan kesimpulan untuk pengampunan. Kesan saya dari banyak pertanyaan yang kita lontarkan, kita diskusikan, itu seperti menjelaskan kepada saya bahwa memang pengampunan itu menjadi tantangan untuk kita. Mengapa tantangan? Barangkali itu menandakan juga bahwa hidup kita memang penuh dengan luka-luka, atau kita juga melukai orang-orang di sekitar kita. Tandanya bahwa kita ingin tahu lebih banyak mengenai hal itu, sepertinya kita memerlukan pendalaman yang lebih baik tentang pengampunan. Itu kesimpulan saya. Okay? Dan saya kira kisah apa yang kita inginkan itu persis kisah kitab suci yang memang berisi banyak soal-soal pengampunan. Okay? Nanti saya tambah lagi pakai strategi tentang pengampunan. Moga-moga saya punya waktu. Kalau tidak, apa boleh.
Besok malam Oke, segarkan hidup rohani atau memelihara hidup rohani. Oke, singkat saja. Ini dari panduan sebenarnya. Ini doa. Kalau kita kerja itu berapa jam? 8 jam. Kita tidur berapa jam? 8 jam. Masih sisa berapa? 8. Bengong. 8. Facebook. Terus ada Facebook, ada makan-makan, rekreasi. Perlu berapa jam itu? Facebook 4 jam. Bersihin rumah, masak, fitness. Oke, masih kira-kira ada sisa tidak? Enggak ada. Oke, forget about the first time. Oke, tapi itu dalam kitab suci Perjanjian Lama kita mengenal adanya perpuluhan. Ada perpuluhan itu tradisi Perjanjian Lama yang saya kira baik, sangat baik. 10%. Saya tidak mengatakan itu soal uang. 10% itu dari waktu yang kita miliki. How about giving it to God or giving it to others, not for yourself? Make a time, 10 minutes, okay, for spiritual nourishment. Kita punya 10% untuk diberikan kepada Allah menurut Perjanjian Baru. Tentu saja itu banyak sekali. 10% dari 24 jam berapa? Nah, 2 jam 4 menit. Banyak sekali. Wah, melelahkan sekali itu. Berdoa sepanjang itu. Okay, that's too much I think for us. Is that right? Okay, 10%. Okay, 10% is not that very doable. It's too much. Okay, let's make a compromise with God. How long you would like? 5%? Then will be around 1 hour. Well, that's too long. Okay, let's say 1%. Well, maybe 2%. How about that? 2% of the time you have. Give it to God, the Creator. 30 menit? Sounds good? Or sounds too long? Huh? Moderate? Reasonable? Doable? Okay, 30 minutes. I cannot believe it can happen. Long. About 15 minutes. Right? Okay, 15 minutes. 15 minutes each day. Just the right time, the best time for you, for yourself, in front of God, before God. Ambil waktu 15 minutes. Mengumpulkan, integrate all that you have. Even in the morning, for example, or in the evening, at the end of the day. Up to you. What the best time for you? Saya kira itu penting sekali. Hidup kita penuh dengan pekerjaan, dengan pikiran yang macam-macam. Urusi sana, urusi sini, kan melelahkan. Untuk kita sendiri tidak sehat, untuk relasi dengan Tuhan juga tidak bagus. Untuk Tuhan sendiri, Tuhan kesepian. Maybe 15 minutes. Sounds great. Well, how about that? Do you agree? Yeah. Okay. Make a promise for yourself, with yourself, not with me, not with God, with you. Okay, I think it's good for me to make a time, 15 minutes or maybe 10 minutes only. Okay? Okay? Okay. That's good. Dan di situ apa yang kita alami? Cecapilah, alamilah hidup sebagai bagian dari sejarah keselamatan Allah. Tuh, ingat, you are believer. Kamu orang beriman. Maka saya percaya di dalam hatimu, dalam hidupmu ada kisah-kisah Injil yang tertanam di sana. Kisah-kisah di mana Allah menyentuh hidupmu. Mungkin bukan Allah
yang kamu lihat, tetapi orang-orang yang menyentuh hidupmu secara personal. Maybe that person is the man of God too. Dan kalau cecapilah itu orang-orang yang menyentuh hidupmu secara spesial. Take a time and be grateful for it. Itu langkah pertama. Peliharalah waktu itu. Sama dengan para Romo Andri punya saat-saat seperti itu. Kalau seorang imam religius biasanya punya bravery. Itu doa yang perlu kita lakukan. Itu 3 kali sehari. Ada bacaan bravery. Terus ada doa-doa pribadi. Imam, suster memiliki waktu itu. Suka atau tidak peduli. Pokoknya lakukan. Sama seperti makan itu. Suka atau tidak, saya harus makan. Tanpa itu saya tidak punya energi. Jadi makan atau tidak itu bukan soal suka atau tidak, tetapi tubuhmu itu, we have to obey the law of the nature, the body. Kita perlu makan seperlunya. A spiritual life is like that too. We need a spiritual nourishment for our spiritual life. Take time, okay? Bacaan rohani, ini penting juga. Many of us do not have the time to have a reflection. Romo Andri dan saya juga tidak punya banyak waktu untuk merenung, untuk menulis buku-buku yang baik. Tetapi ada orang-orang yang punya talenta besar di dalam hidup kita. Para yang hidup di monasteri, termasuk kenapa Father Raphael itu pergi ke monastic life untuk sabbatical. Karena di sana itu dia akan bertemu dengan orang-orang yang mengkhususkan diri untuk berefleksi, untuk mencari persisnya kemana roh akan bergerak. Maka orang-orang seperti itu menghasilkan buku yang luar biasa, menulis beautifully about the story of the gospel of the people. Orang seperti itu layak kita puji-puji karena akan menolong perjalanan rohani kita. Maka saya anjurkan Anda untuk mengambil bacaan-bacaan tertentu yang paling menyentuh Anda, whatever they are. Okay? But I would like you also to take a look closely about the gospel and reflection on it. Itu penting untuk kita. Saya Romo Andi juga Romo. Saya bisa berefleksi sendiri. Tetapi we do have the limit. I do not have as much as time that other people, the Romo-Romo yang hidup di biara khususnya. Saya tidak sebagus mereka dalam berefleksi. Maka saya perlu itu nourishment untuk saya sendiri. Okay. Presentasi saya tentang pengampunan tidak hasil karya sendiri. No, I read many different books to take a look. Oh, this is beautiful. Okay, and it helped me to give the best part for you. And dari mana itu? Membaca. Okay. Ambil bacaan buku rohani yang ringan. Jangan yang terlalu sulit-sulit, nanti malah stres. Kalau stres nanti malah datang pada saya kan kawan. Mahal, flightnya itu mahal. Oke, yang ringan-ringan saja yang menyegarkan. Ada banyak pengarang kami. Oke. Terus, you did something really great. Do something really great by coming here. It's really great one. I really do appreciate your decision to come here. Keputusan untuk datang saya itu luar biasa. Saya impressed. Banyak yang datang, tandanya itu bukan main. Kamu punya interest yang besar. Kamu punya keinginan luar biasa, desire untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Hal seperti ini membantu kita untuk enggak. Oh iya, I need that one. Oh, I've never heard about it. I learned something. So please allow yourself to be thirsty, longing for something spiritual like this by coming here, or looking for some retreat recollection, or kursus-kursus
zero about the change. Saya merekomendasi hal seperti itu. Bukan hanya itu, kita memang sibuk, hidup kita sibuk, hidup kita lelah. Bisa kita makin depressed, malah mulai stroke. Seperti ini menyehatkan. Kamu tahu, spiritual bukan hanya menyehatkan spiritual, tetapi tubuhmu juga menjadi lebih sehat. Kalau kamu punya pikiran yang baik, keyakinan bahwa Allah mencintamu secara istimewa, kan tubuh juga tunduk pada yang transenden, pada Allah. Tubuh menjadi segar juga. Oke? Kadang tubuh dilelahkan oleh macam-macam hal. Yang keempat, terlibat dalam pelayanan. Ini penting. Mengapa? Well, God created you not only just as a person, tetapi Tuhan juga memperlengkapi kita dengan berbagai macam anugerah. Dan kita perlu melihat itu, di mana anugerahku bisa kuberikan. Karena memang disitulah Allah memanggil kita untuk memberi pelayanan, untuk saling berbagi, saling memberi. Kalau Anda memang sangat cerdas dalam mengunjungi orang-orang yang sakit, yang sendiri, maybe that's the gift of you. Do it. Ask somebody else kalau dia mau bergabung denganmu. Mungkin disitulah juga sukacitamu muncul. Mungkin disitulah sumber rohani yang kamu miliki untuk aktif di situ. Mungkin tidak banyak bicara, hanya mengunjungi. Tetapi dari sampai kota ini, orang yang lumpuh katakan, ya? Mungkin itu. Ada yang lain, mungkin masak-masak. Itulah kecerdasan memasak. Well, tubuh kita itu anugerah Allah. Butuh rezeki yang baik, rezeki yang sehat. Kalau kita mampu hal itu, kita berpartisipasi di situ dalam kegiatan macam-macam. Kalau ada yang, oh ini ada soal makanan, can I be part of it? That's also good one. Terus, I heard from Pak Andi, banyak dari kita yang nursing, take care, atau itu caregiver, elderly, macam-macam. Story of the janda tadi itu bukan hanya sembarangan saya masukkan di situ, karena saya mengetahui ada beberapa kita yang menolong orang elderly, take care. Ingat, dalam kitab suci itu para janda itu menjadi fokus juga dari kisah-kisah para rasul. Para rasul merasa berdosa besar waktu orang-orang Helenis Yunanis datang pada dia, karena perhatian pada elderly itu kurang, perhatian pada janda-janda itu kurang. Mereka merasa berlaku tidak adil dengan tidak memberikan perhatian pada mereka. Nah, janda yang disampaikan dalam kitab suci tadi itu adalah example. Salah satu elderly widow yang perlu diperhatikan. Orang itu luar biasa, basisnya bisa datang ke kapel. Tapi banyak pada waktu itu elderly yang tidak mampu berbuat apa-apa dan tinggal di rumah. Para rasul merasa bersalah tidak bisa melayani, maka mereka memutuskan untuk pilih 7 orang dari kamu untuk bisa melayani janda-janda yang miskin itu. Kan itu ceritanya. Nah, sekarang saya bukan ke Anda. Some of you have a special job, showing your care to the elderly, showing your attention that there is someone available for them. Take a look your role on that situation. It's not just a job for money. No, place yourself in the story of the gospel. There are many elderly that do not have anybody available for. Lakukan itu juga pelayanan, memang job juga, tapi integrasikan pengalaman rohani. Okay? And
Saya kira di US ini penting, tugas itu sangat penting, luar biasa penting karena jumlahnya juga makin besar dan kemudian persepsi tentang masyarakat memblokir orang-orang untuk memberi perhatian cukup pada mereka. Anak-anak seperti tidak suka kalau mereka tinggal menjadi gangguan, bahkan mereka sendiri merasa menjadi gangguan bagi keluarganya, maka sendiri. Nobody help. And I think many of you also be part of that story. If you can make yourself available, integrate apa itu, satukan pengalaman kerja supaya kisah kitab sunyi di mana kita mendampingi elderly yang tidak mampu apa-apa. Di sana saya kira hidupnya dia atau mereka merasa, oh ya, there is someone important in my life. They take care of me. I'm not that bad. There is a good news there. And I think some of you become that story. Okay? Nah itu pelayanan macam-macam jenisnya. Ada yang lain pelayanan bentuknya apa misalkan? Orang sakit dengan si lumpuh. Keadaan lumpuh itu bermacam-macam, di antaranya fisikal. Orang seperti itu membutuhkan orang yang datang memberi penungguan atau orang yang available saja untuk mendengarkan kisah-kisahnya. Oke, apa lagi? Kenapa? Orang di penjara. Nah, Orang di penjara. orang di penjara. Ini penting sekali. Oke. Karena kita mau menjadi orang yang forgiving, mau menjadi orang yang di penjara juga sangat penting. Karena disitulah kita ditantang untuk memberikan forgiveness pada orang-orang yang telah melakukan kesalahan atau publicly diketahui bahwa dia menjadi sumber apa bagi masyarakat. Orang-orang yang di penjara itu orang-orang yang paling vulnerable. Tahu vulnerable kata itu? Vulnerable itu orang yang paling rentan, paling rentan terhadap rejection, paling rentan terhadap humiliation, paling rentan terhadap hidup sendiri, depression macam-macam. Itu orang di penjara. Don't make yourself part of the story where you become offender for that person. If you can be a story of forgiveness for that person, that will be beautiful for the prisoner. Kita tahu mereka sudah sangat beriman dengan kesalahan yang mereka buat. Kita tahu betapa berat itu menjadi orang yang diketahui publik telah melakukan kesalahan. Jangan membuat hidup mereka lebih menderita. Befriend them and help them to make a future. Beri mereka kemungkinan yang bisa memberi harapan pada masa depan. Bantu mereka. Oke? Apa lagi? Siapa lagi? Orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan bekerja. Nah, homeless itu juga. Ini di Amerika juga itu tantangan besar karena kalau menurut data dari research itu orang-orang miskin itu dipersalahkan karena entah malas, entah karena tidak educated, tidak mau macam-macam, sehingga menjadi sulit juga. Terus apalagi kita atau institusi tidak begitu saja bisa memberi makan atau memberikan makanan karena mereka takut kena su. Jadi mereka makin disingkirkan kan orang-orang miskin, homeless itu. Saya kira pada waktu itu ingat, if Jesus the Christ is there with you, standing, facing that person. Imagine how Jesus sees that person, memandang dia. Bagaimana kira-kira? Saya kira itu persis. Kalau orang yang homeless itu bisa melihat seseorang yang memandang dengan respect, dengan harga dia, dengan care, saya kira orang yang homeless itu layak mendapatkan atau mengalami joy. Okay. And yang tidak punya pekerjaan. Ada dari kita yang tidak punya pekerjaan.
Atau masih mencari? Atau takut kalau nggak mau kerja? Ya, jadi sepertinya kita tidak perlu mapan semuanya. Oke, oke, meaning ya, puji Tuhan. Okay, great. You are blessed. Okay, you are blessed. Okay, you are blessed. So I think your challenge will be to take a look your neighbor, tetangga. Siapa kira-kira yang mengalami kecemasan, kegelisahan karena kemungkinan atau karena tidak punya pekerjaan atau takut kehilangan pekerjaan. Orang seperti itu perlu mendapatkan peneguhan. Okay? You are members of the diocese. Kamu dipanggil untuk menjadi paguyuban orang beriman yang memberi dampak yang baik dengan semangat Injil dan memberi harapan. That's you. That's you. Okay? And remember that. So identify in order for you to bring hope. Identify many different people in your life who might need some help. Kecemasan, kegelisahan, ketakutan, depresi, sehingga kamu bisa memberi harapan. Sangat susah untuk memberikan harapan pada orang yang sudah penuh harapan. Susah. Mereka sudah di ceiling, ya. Tapi orang-orang seperti itu saya kira. Semangat memberi, yang terakhir tema yang tadi. Okay? Tak seorang pun hidup sendiri dan bagi dirinya sendiri. Tidak ada, tidak ada. Itu dari teks Paulus sebenarnya. Teks itu. Tak seorang dari Yohanes. Nobody live for himself. If you live, then you live for others. Nah, kita amati awal hidup kita. Awal hidup kita. Nobody, tidak ada seorang pun melahirkan dirinya sendiri. Gak ada. Gak ada. Tetapi kita dilahirkan. Terus waktu kecil kita tidak bisa banyak apa-apa. Kita dibantu oleh orang tua kita untuk bisa hidup. Jadi hidup kita, tubuh saya ini hasil ciptaan dari ibu saya, bapak saya, dan kakak-kakak saya. Oke, hidup. Dan bukan hanya hidupmu juga. Born dari orang lain dan berkembang bukan orang lain. Hidup itu artinya sebuah untayan indah dari aneka pemberian. That's your life. That's my life. And that's Jesus' life. Untayan indah dari aneka macam pemberian. Itu hidup kita. Okay? Maka hidup kita sendiri itu sudah bukan. Hanya saya, tidak semua orang mengerti hal itu. Tidak semua orang sungguh-sungguh mengenali bahwa hidup itu suatu anugerah pemberian. Dari ketidakmampuannya sampai mampu. Orang yang tidak mampu untuk melihat itu aneka pemberian, dia juga tidak mampu untuk memberikannya. Yang paling bisa dilakukan barangkali menuntut. Kalau hidupnya bukan lagi suatu anugerah pemberian, maka dia menuntut untuk diberi, kan? Penting untuk lakukan kita. Oh iya, I receive love. It is a good time to share with someone. Aneka karunia tak bisa sebut-sebut. Kalau roh ini macam-macam. Bicara ada 7 kurang lebih di sana. Di mana letakmu? Di mana karuniamu di sana? Badan, mental, sosial, tubuh lengkap, sehat, kuat, cekatan, mulus, itu juga. Mental, happy, baik, tekun, sampai rendah hati, kreatif, maju, itu juga. Kita belajar di sana. Minimal orang memberi emosi pada kita. Orang tua kita. Terus sosial, ramah, pengertian, perhatian, murah hati, solidar. Kita memiliki sikap-sikap seperti itu. And we learn from others too. We learn. And of course some of them itu adalah hasil dari usaha kita, dan saya kira baik. Dan jangan lupa ada orang-orang yang memberikan kualitas-kualitas yang berlawanan dengan diri. Kemarahan, dendam, atau sakit itu juga pemberian. Itu juga pemberian. Karena kita ditantang untuk mengembangkan suatu kualitas atau sikap yang baru, yang baik.
Kalau Anda disakiti, maka barangkali, oh ya, it's good to develop attitude of forgiving. Then when you have a children, it's allow you also to forgive your children, to learn. And then one day, your children will learn how to forgive others. Okay? Apa lagi? Nah, badan yang sehat ini saya kira penting saya utarakan. Anda semua masih sehat sekarang. Maka jagalah sebagai anugerah, peliharalah baik-baik tubuh kita. Kalau kita sakit, kita tidak banyak bisa berbuat. Selagi kita sehat, layak kita memelihara anugerah itu sampai makan yang sehat secukupnya dan bantu orang lain juga untuk menjadi sehat. Mental sangat jelas. Apa yang bisa memberikan? Pelayanan apa yang bisa Anda sumbangkan untuk gereja? Identifikasi apa yang Tuhan berikan pada kita, apa yang kita terima dan layak disumbangkan kembali pada gereja. Dari teman tetangga sekitar, adakah orang yang butuh pertolongan? Saya kira tantangan untuk kita. Be aware of anybody around you who might need help. Kegiatan rohani macam apa yang paling disukai dan paling membantu pertumbuhan iman? Itu juga Anda perlu tahu. Itu sama dengan saya, dengan Romo Andre. Saya tahu betul apa yang membuat saya happy sekali, membuat saya begitu excited. Itu preaching, saya suka sekali. Preaching itu seperti saya berabian di dalam preaching. Dan sebelum preaching, saya membaca buku yang inspiratif. Saya kira pertanyaan-pertanyaan itu beda. Oke? Yuk. Cukup? Oke, now the time is for Father. Jadi jangan lupa untuk mengisi formulir evaluasi. Ya. Saya sudah bisa bertemu